Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur dari Allah SWT yang telah memberikan taufik serta hidayahnya dan kita semua sehingga kita bisa berkumpul sehingga kita bisa bertemu kembali dan berkasih ya. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita itu di zaman jahiliyah ataupun zaman kebodohan menuju ke zaman Islamnya atau zaman Islam. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fauzan yang sudah berkenan dan menyatakan hadir itu pada kegiatan pagi hari ini. Yang mana kegiatan pada pagi hari ini adalah memang jadwal ataupun sebuah program yang sudah dijadwalkan sama pusat. Makanya saya juga terima kasih kepada Pasti karena sudah meluangkan waktunya juga, yang mana semuanya punya waktunya untuk mengajar di kelas. Pasti bisa meluangkan waktunya untuk kegiatan forum ini karena notabene kegiatan ini adalah memang diskusi antara DPR, mahasiswa dan pihak guru. Untuk ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir juga, yang mana sebenarnya hari ini adalah hari libur gitu ya, hari libur khusus tim kami maksud saya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih tetap semangat untuk melakukan waktunya untuk hadir dalam kegiatan forum komunikasi. Jadi untuk kegiatan kali ini sebenarnya nggak perlu lama-lama Pak Fauzan karena tidak ada ketentuan ataupun batasan sesuatu dari pihak pemerintah, dari pihak pusat, sudah dipilih dan difokus mengejar. Yang kita bahas di sini adalah yang pertama mengenai ini Pak, program kerja yang jelas adalah program kerja yang sudah kami laksanakan sampai titik ini hingga dari awal perjalanan kami begitu. Yang kedua kita membahas mengenai progres ataupun keberlanjutan masalah ini Pak, koordinasi perpus yang ada di dinas. Yang mana hal ini juga sudah saya sampaikan ke Pak Holik. Jadi waktu itu Pak Holik berdua dengan saya di sini ketemu dan saya komunikasi namanya bermasalah di perpustakaan. Ya, jadi kita yang saya jelaskan dulu mewakili teman-teman mengenai dengan program kerja yang sudah kita laksanakan sampai ini. Karena memang kita juga melaksanakan program kerja itu harus memperhatikan yang namanya satu situasi, kemudian kondisi, yang ketiga adalah keterbatasan yang ada. Karena nggak mungkin kita membuat program kerja yang bagus kemudian yang kompleks dan sebagainya, tapi sumber daya manusianya ataupun situasi lingkungannya tidak mendukung. Jadi kita pertimbangkan permasalahannya di sini seperti apa, kita observasi mulai dari awal, kemudian kita saring, kemudian kita tuangkan di dalam program kerja yang sesuai sama kapasitas ataupun kondisi situasi dan keterbatasan yang ada di SDN Grobogan 03. Jadi yang pertama yang jelas memang yang kami tekankan adalah program perpus. Jadi perlahan kami sudah sering kali saya sampaikan, perlahan kami pelan-pelan untuk membenahi atau mengelola perpustakaan. Namun progresnya mungkin sampai detik ini masih kurang lebih 45 sampai 50%, karena memang kita juga di sini tidak hanya mengolah perpus begitu Mas. Jadi kita juga membantu Bapak Ibu guru untuk mendampingi adik-adik belajar di kelas, kemudian membantu pihak Bapak Ibu guru adaptasi teknologi dan sebagainya. Sehingga program yang memang kami tekankan ataupun yang kita prioritaskan yaitu perpustakaan itu nggak langsung selesai dalam waktu 1-2 bulan. Jadi memang kegiatannya kita laksanakan ketika kita tidak ada ataupun
belum ada aktivitas yang kita laksanakan. Salah satunya adalah melakukan pembelajaran di kelas. Untuk kedua kalinya itu adalah program yang menegakkan. Untuk yang kedua ini memberitahukan ke Bu Esti, Bu Esti mewakili beberapa guru yang ada di sini. Kemarin ini waktu vaksin itu gitu, vaksin di sana itu Pak Fauzan atau saya waktu di sana Pak Fauzan punya rekan ataupun kolega gitu, teman kerja yang kerja di dinas gitu Pak ya, di dinas kearsipan dan perpustakaan Bukan yang kerja itu. Terus sekarang PLT kepala. sekretarisnya gitu Pak ya. Iya, dulu sekretaris, sekarang kepala PLT. Ya, jadi kami tembusi secara langsung. Kebetulan waktu itu memang masih kebetulan masih belum pulang kondisinya di rumah sakit, kondisinya di puskesmas. Jadi saya sempatkan sama teman-teman semua untuk datang ke dinas perpustakaan. Mungkin sudah saya sampaikan ke Pak Fauzan, cuma via ini saja Pak ya, via grup WhatsApp. Jadi kan kurang ini apa, kurang srek ataupun kurang pas, nanti ada takutnya miskomunikasi atau kesalahan. Jadi hasilnya adalah tawaran dari dinas perpustakaan dan kearsipan adalah yang satu, beliau menawarkan kepada kami MOU dan kerjasama dan kolaborasi. Cuma kami tidak bisa mengiyakan gitu pasti ya, karena kami di sini cuma sampai bulan Juni. Dan yang memang yang harus digarisbawahi adalah semua keputusan ataupun semua kebijakan yang nantinya disetujui adalah mutlak milik sekolah gitu ya. Jadi kami tidak ada hak sama sekali untuk mengiyakan ataupun memutuskan. Jadi kami selaku penghubung atau bahasa Jawanya makelar gitu ya, antara pihak sekolah sama pihak dinas perpustakaan. Jadi hasilnya adalah beliau menawarkan kepada kami untuk melakukan program peminjaman buku selama 1 bulan sekali. Itu berarti 1 bulan sekali. 1 bulan sekali itu bukunya itu diganti berarti sama pihak perpustakaan. Cuma di sini kendalanya adalah programnya ini berkelanjutan Bu. Jadi ketika meskipun kami sudah tidak ada di sini, programnya terus berkelanjutan Pak. Tapi juga yang harus dipertimbangkan adalah satu, bukunya yang ngambil adalah pihak sekolah. Tapi sekali lagi ini adalah keputusan pihak sekolah Pak. Pihak sekolah sama pihak guru. Nanti di monggo Bu Esti sama Pak Oleg mungkin sama guru yang lain ini apa perundingan. Kemarin saya sudah bicara ke Pak Oleg dia setuju, cuma saya nggak mengiyakan secara langsung karena sekali lagi keputusan adalah dari sekolah. Di sama Pak Oleg memang disuruh informasikan ke Bu Esti dan Bapak Ibu yang lain. Cuma karena sekalian sama program komunikasi ini, dia inilah sebagai bahan pembicaraan. Jadi nanti keputusannya adalah di sekolahan. Kami cuma memfasilitasi cuma sampai bulan Juni. Tapi namun ketika nanti setuju, ketika nanti sama-sama setuju gitu, dari pihak dinas itu katanya buat ini surat MOU. Sebelum MOU itu pihak dinas minta surat permohonan peminjaman yang sederhana saja atas nama ditujukan kepada dinas perpustakaan. Kalau memang setuju nih, nanti bisa dirembuk terlebih dahulu. Nah, sekali lagi keputusan adalah di sekolah. Ketika sudah setuju, kemungkinan setuju, nanti suratnya bisa diberikan kepada kami, ya kami yang komunikasikan sama Pak Denny sama Bapak Ibu yang ada di dinas perpustakaan. Kemudian kalau memang sudah setuju, kalau sudah mengirimkan surat permohonan, nanti ada MOU-nya ini katanya tidak dilaksanakan secara resmi,
cuma ya formalitas saja ya, nanti di sana tanda tangan terus MOU-nya dibawa ke sini ditandatangani mungkin Pak Oleh Tidak ada seremonial maksudnya. Itu yang penting substansinya. mungkin ditandatangani perwakilan guru. Kalau nggak sah ya nanti mulai bulan apa itu kan komunikasi. Mungkin salah satu hal yang memang harus dipertimbangkan pada pihak sekolah, karena yang namanya konsisten itu sulit gitu. Kalau 1 bulan sekali harus ganti ya, sementara ini ada kami Pak, rumah saya kan kebetulan ke arah selatan gitu, jadi kalau pulang bisa mampir kalau sebulan sekali. Tapi masalahnya kan bulan Juni ya, itu yang sulit gitu Pak. Sulit. Takutnya nanti Pak Ibu guru ada yang lupa atau gimana. There's no difficulty. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu. Karena saya ada agenda gitu ya yang saya sampaikan ke jenengan. Saya dapat undangan dari pihak kampus akademi kegiatan mahasiswa sama Ramadan. Mungkin ada tambahan ataupun masukan atau apapun itu dari Pak dosen ataupun Bu Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Bu Esti selaku guru kamu. Saya cintai para mahasiswa peserta program kampus mengajar angkatan 3. Alhamdulillah, mudah-mudahan dan selalu dalam nikmat sehat juga. Usianya berkah. Kita semua akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal, suatu bentuk kolaborasi yang sangat positif ya antara kita semua. Kita semua prinsipnya adalah sama-sama belajar. DPL belajar, guru kamu belajar, mahasiswa apalagi karena statusnya masih studi ya. Kalau kita sudah purna studi, pasca studi. Jadi saya apresiasi terhadap semua ini. Kita harus jadikan momen ini sebagai momen evaluasi atau progress report, melaporkan progres kegiatan yang sudah saudara-saudara lakukan dan berkolaborasi dengan SDN 03 Grobogan dengan semua pihak. Jadi saya berharap feedback dari kegiatan ini itu sudah mulai harus dirasakan, harus mulai sudah identifikasi, diinventarisir apa progres yang sudah kita lakukan selama 2 bulan misalnya. Ya, itu misalnya gini, soalnya ya silakan. Jadi untuk perpustakaan, khususnya perpustakaan dulu ya, itu sebaiknya terus difasilitasi hubungan komunikasi antara sekolah dengan dinas perpustakaan dan arsip. Tidak semua bisa lakukan ya. Untuk perpustakaan tidak semua mahasiswa ini bisa melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal. Dalam hal ini langsung diperhatikan oleh decision maker dari kepala dinas perpustakaan dan arsip. Kepala dinasnya sekarang jadi Sekda Bondowoso, sehingga Pak Dhani sekarang sebagai first decision maker. Jadi makanya feedback dari ini tidak hanya kita mendapatkan meningkatnya kompetensi. Apa kompetensi adalah knowledge, skill, dan sikap kerja. Paling tidak pengetahuan saudara sudah bisa ditingkatkan, ditambah dengan pengetahuan terapan. Saudara sudah pengetahuan tentang keilmuan sudah diperoleh di kampus ya.
kemudian penerapannya ada di sini dengan belajar guru pamong, dengan belajar dari para guru, kepala sekolah itu ya. Jadi pengetahuan terapannya sudah bisa. Skill sekarang saudara sudah mulai bisa bagaimana cara guru bekerja, dan inovasi-inovasi apa yang saudara bisa sumbangkan kepada ini dalam rangka untuk perbaikan teknis pembelajaran. Apakah itu intervensi teknologi, intensitas numerik program ya, kemudian bagaimana penerapan memberikan stimulasi kepada siswa untuk mencintai buku, untuk bagaimana sistem cepat membaca dengan cara cepat, misalnya cepat memberikan kesimpulan terhadap apa yang dibacakan gitu ya. Nah itu coba itu dipelajari, bisa ditransfer knowledge kan kepada siswa. Itu juga intervensi literasi pendidikan gitu ya. Jadi ini yang kita harapkan, feedback itu dalam hal kompetensi itu yang kita harus bangun, sehingga ada peningkatan soft skill dari mahasiswa peserta ya. Dia belajar leadership dari para guru, kepala sekolah, kemudian dia juga belajar bagaimana punya rasa empati, punya kepekaan sosial ya. Soft skill itu harus kita tanamkan. Bagaimana kita menahan emosi di tengah siswa-siswi yang hiperaktif misalnya gitu ya. Itu harus diciptakan, sehingga dari situlah akan muncul perbaikan karakter bagi semuanya. Jadi ini feedback yang harus kita kejar. Kemudian tadi Saudara Rizky mengatakan hanya terbatas pada itu secara administratif. Betapa rugi seseorang yang hanya membatasi yang hanya membatasi iklim kerjasama, kolaborasi itu hanya sebatas pada kegiatan yang resmi, tapi harus menciptakan hubungan moralitas ya, hubungan moral spiritualitas, moral dan spiritual, jalan silaturahmi untuk berkesinambungan, saling kontak, sehingga ketika kita sudah meletakkan fondasi perpustakaan dengan upaya perbaikan secara dengan berbasis adaptasi, maka kita punya tanggung jawab moral untuk membantu bagaimana ini yang sudah kita tinggalkan ini jangan sampai apa yang sudah baik jangan sampai menjadi menurun, menjadi akhirnya kembali lagi kepada ini feedback yang kurang bagus. Jadi insya Allah bisa ya, pasti bisa, termasuk dengan saya. Jadi saya termasuk orang-orang yang rugi ketika saya memberhentikan hubungan silaturahmi dengan anak-anak saya ini, mahasiswa saya, dengan Bu Gusti dan lain sebagainya, dengan kepala sekolah. Bagi saya itu suatu kerugian. Tapi hubungan moral dan spiritual harus kita tindak lanjuti, kita jaga sampai kapanpun. Jadi kita harus menangkan ketika saling membutuhkan. Ya, itu soft skill yang sangat berharga, dan itu pasti akan mendukung hard skill kita tentang kepemimpinan ya, dan itu akan memberikan dukungan sukses bagi kita ketika itu memang kita ciptakan suatu motivasi hubungan moral spiritual ya yang berkelanjutan. Saya rasa jangan khawatir, anak-anak saya ini pasti akan punya tanggung jawab moral yang tinggi, termasuk saya. Makanya saya berharap apa yang sudah diciptakan oleh kawan-kawan ini, mahasiswa ini,
harus segera ditindaklanjuti. Ada beberapa stimulasi yang bisa kita terima terkait dengan bagaimana menciptakan daripada kita minta sumbangan di mana-mana, ya itu kurang elegan. Sebaiknya kita kepada pihak-pihak yang memang punya otoritas memberikan pinjaman, memberikan bantuan, dalam hal ini adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip, itu kita follow up, kita MOU itu suatu progres yang sangat baik. Saya rasa itu suatu teknis pelaksanaan program kampus mengajar anak pendidikan yang termasuk menurut saya itu out of the box ya, yang sangat luar biasa. Saya tidak yakin yang lain itu, belum yakin yang lain bisa punya inovasi untuk menggerakkan ini dengan hubungan kolaborasi dengan pihak eksternal yang sangat terkait. Karena tugasnya mereka, kalau kita tidak menjemput, mereka mau apa? Salah kita kalau kita tidak menjemput uluran tangan mereka. Karena itu tugas mereka, tugas pemerintah untuk hadir kepada sekolah-sekolah yang memang membutuhkan sentuhan-sentuhan stimulasi tambahan aset berupa buku-buku. Makanya mahasiswa coba diinventarisir kebutuhan apa, buku apa yang memang dibutuhkan untuk kalangan anak-anak SD mulai kelas 1 sampai kelas 6 untuk bisa menstimulasi percepatan peningkatan soft skill. Ya, buku apa aja? Mulai buku cerita ya, yang bisa mereka bercerita-cerita yang moral ya, berbasis moral ya. Kemudian buku-buku bacaan di luar buku pelajaran yang ada ya, untuk meningkatkan literasi pendidikan itu diinventarisir, diidentifikasi ya. Benar-benar kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Life is the continuous adjustment. Hidup itu memang menyesuaikan dan terus karena itu lakukan apa yang sudah dirintis, dan saya mohon dengan ini berharap Ibu tinggal membuat MOU, naskah MOU itu yang tidak sulit saya untuk dia di follow up oleh para mahasiswa. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan, nanti kita bisa diskusi berikutnya. Assalamualaikum Disampaikan terima kasih pada Maunya. Untuk selanjutnya mungkin ada tambahan jawaban mengenai masalah-masalah yang tadi sudah Bapak sampaikan itu. Terima kasih Mas Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sepatutnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, khususnya di pagi hari ini di bulan suci Ramadan kita masih diberikan nikmat sehat, ya. Semuanya sehat sehingga kita dapat duduk di sini bareng-bareng dalam forum diskusi dan mungkin forum penyelenggara untuk Bapak Fauzan. Kepada Bapak Fauzan saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan Mas aktif ya Bapak ke sini menemui adik-adik di tempat kami. Alhamdulillah juga saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk adik-adik dari kampus Merdeka yang sangat membantu kami di sini Pak. Selama ada adik-adik di sini kami banyak perjalanan yang tergantung karena kondisi sekolah kami yang memang dengan keadaan yang untuk tenaga pendidikannya juga kurang, ada yang beberapa guru harus double pekerjaan kita. Dengan adanya adik-adik ini alhamdulillah, terutama untuk yang mungkin memang hanya membantu ketika ada guru yang rapat yang kosong, akhirnya kami tidak seperti yang kemarin double dalam satu kelas. Saya ngajar sampai 2 sampai 3 kelas, alhamdulillah dihandle adik-adik itu yang
saya sangat senang sekali mendengarkan tadi yang disampaikan oleh Dik Rizky bagi ada kerjasama yang kemarin dengan dinas perpustakaan yang berjalan hubungkan kemarin kita. Terus terang baru pagi hari ini saya mendengar ini karena memang Bapak Kepala Sekolah kan tidak setiap hari ke sini. Mungkin ketika Bapak Kepala Sekolah ke sini saya sedang mengajar, jadi mungkin tidak sampai tersampaikan. Kalau saya pribadi karena ini lembaga kita, saya pribadi saya sangat senang sekali karena ini nanti dapat membantu literasi untuk program literasi kami, karena untuk saat ini memang anak-anak itu kesulitannya untuk memahami suatu bacaan itu sangat rendah sekali. Jangan lagi ya. Untuk memahami bacaan ini maksudnya apa? Karena memang kurangnya minat mereka untuk membaca, kurang minat anak-anak untuk membaca. Dan dengan perlahan adik-adik ini memang mulai membenahi perpustakaan yang memang karena keterbatasan waktu memang perlahan-lahan itu saya sangat senang sekali atas nama pihak sekolah. Saya mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang banyak membantu kami di sini. Dan memang mulai awal karena disampaikan ingin mengutak-atik masalah perpustakaan, saya memang pesan sudah mulai awal, ya sudah nanti saya cek dulu mas, terus monggo kalau mau saya titip nanti juga sekalian diinventarisir gimana buku-bukunya, terus nanti semoga ini berkelanjutan. Jadi nanti tolong dibantu untuk anak-anak kami kayak ada menjaga perpustakaan, berlatih sebagai pustakawan kecil di sekolah. Saya sampaikan gitu ke adik-adik. Nanti kalau memerlukan biaya yang karena kami terbatas dengan siswa yang sedikit dengan biaya yang sedikit nih, Pak. Jadi kalau memang biaya itu bisa kami handle, monggo Pak adik-adik. Bu, saya memerlukan ini, kalau bisa akan kami berikan sesuai dengan kondisi keuangan. Untuk masalah itu programnya yang pinjam buku di perpustakaan itu akan nanti saya sampaikan ke teman-teman, juga akan diberikan Bapak Kepala Sekolah yang rasanya mungkin itu insya Allah kami mungkin akan sepakat. Kalau enggak seperti itu, masalah kita mengantarkan nanti itu secara teknis kita bicara dengan ya, juga Bapak dan Ibu juga ada yang daerah sana juga bisa melewati. Kita juga punya penjaga sekolah yang bisa itu. Jadi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk adik-adik, untuk Bapak Fauzan. Semoga dengan kedatangan adik-adik di sini membawa sudah selesai tugas anak? Ya sudah diberi bisa membuat semangat kami guru-guru dengan anak-anak kami juga dan membawa ke kehidupannya begitu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih Pak Rizky. Sekali lagi program pinjaman buku Pak antara sekolah dan dinas perpustakaan dan simpan. Nanti awal adalah aku Rizky sama Pak Kepala Sekolah bagaimana bisa diskusi bagaimana misalnya begitu kita setuju atau tidak setuju di yang sudah saya sampaikan terkait dengan pengantaran buku dan sebagainya. Biasanya kalau memang sepakat dan setuju gitu, nanti ulangnya ini berapa bisa memberikan saja permohonan kerjasama pinjam buku dengan yang ditujukan dengan dinas perpustakaan. Untuk MOU-nya insya Allah dari pihak dinas perpustakaan yang buat yang jelaskan itu
secara tegas. Jadi sudah kalau pihak sekolah sudah setuju pasti karena sudah mengiyakan. Karena sudah saya tanyakan juga Pak, apakah sebelumnya ada mahasiswa yang ke sini maupun yang lain mengajukan program di sana, katanya masih jadi kita yang awali kegiatan kalau pihak sekolah setuju garis bawahi. Tapi sepenuhnya kami dari mahasiswa tidak memaksa atau tidak harus mengiyakan suatu keputusan kebijakan dan sebagainya dari pihak sekolah. Mungkin itu saja komunikasi untuk selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan diskusi kecil, ya, diskusi biasa, sharing-sharing. Komunikasi ini saya akhiri perhatiannya, semoga kita sampaikan bersama-sama dan saya sampaikan melalui teman mahasiswa apa yang Pak Fauzan sampaikan, apa yang harus disampaikan, semoga ada transfer knowledge sama persepsi. Mungkin itu selanjutnya kita bisa diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.